Tahukah kawan-kawan, dahulu ada sebuah kaum yang hidup dalam keadaan sejahtera. Berkat tanahnya yang subur dan aktivitas perdagangannya yang lancar, kemudian di sekitar kaum Madian juga ada kaum bernama Aikah, yang keadaan sama seperti kaum Madian. Akan tetapi dengan keadaan yang sejahtera seperti itu, sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah, melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah terhadap masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perniagaan, dengan saling mengurangi timbangan bila melaksanakan transaksi jual-beli. Kemudian di tengah-tengah kaum Madian Allah mengutus seorang nabi yang bernama Syuaib. Nabi Syuaib adalah orang yang pandai berkhutbah dan memiliki pendirian kuat, sehingga beliau mampu berbicara dengan baik atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyeru kaum Madian kepada ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu bersikap amanah dalam bermasyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun, ketika Nabi Syuaib berdakwah, banyak dari kaum Madian yang mengecam juga mengganggunya. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Syuaib beserta sejumlah orang yang telah mengikutinya dan beriman kepada Allah. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tak paham akan kata-katamu, kau adalah orang yang lemah. Jika kamu dan orang-orang itu bukan merupakan bagian dari suku ini, maka kami akan membunuh atau mengusir kalian dari Madian." Mendengar hal itu Nabi Syuaib pun membalas perkataan mereka, "Wahai kaumku, berbuatlah sekehendak kalian, aku juga akan berbuat sebagaimana keyakinanku. Kalian akan tahu nanti siapa di antara kita yang akan terhukum dan dipermalukan." Seorang dari kaum Madian berkata lagi, "Engkau pembohong, jika engkau memang benar maka biarlah Tuhanmu menghukum kami." Nabi Syuaib menjawab, "Kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong." Kemudian setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian. Namun mereka tetap saja tak mau mendengarkan kata-kata Nabi Syuaib, hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengatakan, "Kami akan mengusirmu dan para pengikutmu." Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, "Kami tidak melakukan apapun yang buruk." Orang-orang zalim di antara kaum Madian berkata, "Kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami." Nabi Syuaib kemudian berkata, "Kami membenci agama kalian, kami tidak akan mengikuti agama kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kami dengan keimanan." Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berkata kepada Nabi Syuaib bahwa dia akan menurunkan azab kepada mereka. Allah juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkannya beserta para pengikutnya yang beriman. Tak lama datanglah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di mana Allah akan menghukum penduduk Madian yang enggan mengikuti utusannya. Ketika itu kaum kafir sedang beraktivitas seperti biasa, yakni menyembah berhala dan bekerja di pasar. Akan tetapi di pasar mereka tetap berbuat curang kepada siapapun agar mendapatkan banyak harta dan uang. Saat matahari terbenam dan hari menjadi gelap, tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan kaum Madian. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib bersama dengan kaum beriman dari azab tersebut. Wallahu a'lam bishawab.